Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa disuka. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ananda. Kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh ya, biar besok bisa bergabung bersama kita lagi. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang peran coding dan kecerdasan AI atau artificial dalam pendidikan untuk membangun kelas yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian nanti mampu memahami peran coding dan kecerdasan AI dalam dunia pendidikan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memanfaatkan fitur Canva AI Workshop Generator untuk membuat media pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok. Pertama-tama, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kalian harus tahu apa itu coding dan AI. Coding itu memberi perintah artinya, sedangkan AI itu yang menyelesaikan tugas. Coding yaitu proses menulis instruksi terstruktur agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Ini adalah fondasi utama untuk membangun aplikasi, permainan, dan sistem AI. Sedangkan AI adalah teknologi kecerdasan yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan kompleks seperti mencari informasi, merangkum teks, hingga merancang media pembelajaran instan. Mengenai coding dan AI mungkin masih ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu hubungan coding dan AI. Coding dan AI memiliki hubungan yang sangat erat. Coding itu merupakan dasar atau bahasa yang digunakan untuk membangun sistem AI. Tanpa coding, teknologi AI tidak dapat dikembangkan. Sebaliknya, AI merupakan salah satu hasil penerapan coding yang dirancang agar komputer mampu membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas. Dengan demikian, coding berperan sebagai fondasi, sedangkan AI merupakan salah satu produk teknologi yang dihasilkan dari penerapan coding. Selanjutnya, mengapa coding dan AI itu penting di sekolah? Yang pertama, medianya menarik. Guru dapat dengan mudah atau kalian juga dapat dengan mudah menciptakan media belajar visual yang kaya dan memikat perhatian. Yang kedua, pemahaman coding dan AI itu mudah. Dapat membantu peserta didik memecahkan dan memahami konsep materi yang rumit secara lebih sederhana. Yang ketiga, tentunya akan membantu kalian lebih kreatif dan kritis, memicu daya nalar tingkat tinggi dan memfasilitasi ekspresi kreatif tanpa batas. Dan yang keempat, belajar interaktif. Dengan coding dan AI kita bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan dapat mengubah suasana kelas menjadi sangat dinamis, kolaboratif, dan menyenangkan. Nah, mungkin coding dan AI sangat memudahkan kita dalam menjalankan sesuatu. Tapi kita perlu bijak dalam menggunakan AI. AI itu adalah asisten atau alat bantu, bukan sebagai pengganti kalian atau otak kalian. Jadi gambarannya bisa kayak seperti itu. Jadi AI itu merupakan alat bantu kalian, sedangkan kalian itu adalah pemikirnya. Jadi AI dijalankan berdasarkan hasil dari pemikiran kalian. Caranya gimana biar kalian bisa menggunakan AI? Yang pertama tentu periksa kembali. Selalu validasi data, fakta, dan informasi yang dihasilkan oleh AI. Karena kalau prompt kalian salah, mungkin bisa saja datanya nggak valid. Yang kedua, jangan hanya copy paste. Jadi kalau kalian ngerjain tugas, jangan hanya copy paste. Gunakan jawaban AI sebagai referensi awal, bukan hasil akhir yang disalin mentah-mentah. Biasanya kalian menargetinnya gimana? Copy paste doang? Copy paste? Ya apa, yang penting besok kalian paling nggak harus
mengubah cara berpikir kalian. Jadi jangan hanya copy paste. Gunakan AI, hasil AI itu hanya sebagai referensi saja. Baik, Pak. Yang terakhir, tetap kritis. Kalian harus tetap kritis dalam penggunaan AI. AI mungkin dapat mempercepat pembuatan media, namun analisis isi materi mutlak berasal dari nalar tajam manusia. Kira-kira kalian bisa nggak menggunakan AI mulai hari ini? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya, teknologi membuat pembelajaran lebih kolaboratif, kreatif, dan cepat. Namun daya berpikir kritis kita yang membuatnya bermakna. Selanjutnya kita akan ada penugasan. Nah, sebelum penugasan, saya jelaskan dulu ya materi tentang AI tapi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama tentang teks biografi tokoh. Konteksnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Misi utamanya membaca teks biografi singkat dan mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dari tokoh pahlawan. Tentunya kalian sudah tahu ya tokoh pahlawan siapa aja. Sudah. Contohnya siapa aja? Kartini. Kara Kartini, Ya, Soekarno. I.R. Soekarno, Gibran. Bukan dong, Pak. Belum. Kan presiden, wakil presiden ya, termasuk pahlawan kita juga. Selanjutnya, cara cepat merancang kuis interaktif. Jadi tugas kalian nanti harus membuat kuis interaktif. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan platform Canva AI. Yang pertama, sekarang kalian buka Canva AI kalian. Ayo buka. Sudah semua? Sudah. Sudah ya. Sudah punya akun? Sudah. Ada belum, Pak? Ada yang belum? Nanti gabung ke temannya ya. Nah, selanjutnya kalian buatlah prompt. Masukkan perintah ajaib atau promptnya. Buatkan word search menggunakan kata misal ada disiplin, kerja keras, tanggung jawab, peduli, nasionalisme, gigih, jujur. Ini contoh-contoh sikap teladan dari pahlawan ya. Nanti kalian bisa membuat pakai kata-kata lain, mungkin tentang pengalaman kalian atau tempat wisata atau yang lain lah. Terus yang terakhir, langkah ketiga, Canva akan melakukan tugasnya atau melakukan magicnya. Dalam hitungan detik, Canva akan menghasilkan kuis pencarian kata visual yang siap dimainkan di kelas. Contohnya seperti ini. Kalau kalian promptnya udah benar, nanti akan muncul seperti ini ya. Itu contoh ada huruf-huruf diacak. Nanti tugas kalian adalah menemukan kata-katanya. Kira-kira bisa dimengerti langkah-langkahnya? Bisa. Bisa buat? Bisa. Bisa ya. Sekarang waktunya praktek. Kita praktiknya berkelompok ya. Kalian buat kelompok 4-5 anak. Baik, Pak. Terus langkah pertama apa? Kalian pilih salah satu tokoh yang paling kalian sukai lah. Contohnya B.J. Habibie, Era Kartini, atau mungkin kalau kalian suka K-pop ya mungkin ya tokoh-tokoh dari situ nggak apa-apa. Iya, Pak. Terus yang kedua, analisis. Diskusikan dan temukan 5-7 nilai dari keteladanan tokoh yang kalian pilih. Terus yang terakhir, kreasikan. Gunakan Canva AI Word Search Generator untuk merancang kuis kelompokmu sendiri. Kayak tadi langkah-langkahnya, buatlah prompt sebagus mungkin agar hasilnya nanti dapat dijawab oleh teman kalian. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menyelesaikan membuat kuis kalian tadi, langkah selanjutnya kalian tukarkan kuis itu dengan kelompok lain. Misal kelompok 1 nanti tukar sama kelompok 2, kelompok 3 tukar sama kelompok 4, dan seterusnya.
tugas tiap-tiap kelompok apa? Tiap-tiap kelompok menemukan kata-kata dalam kuis dari kelompok yang memberikan kuis ke kelompok kalian. Nah, sekarang kalian diskusikan untuk menemukan kata-kata dalam kuis yang dibagikan kelompok kalian. Untuk selanjutnya nanti yang terakhir kalian presentasikan. Kira-kira kuis dari teman dari kelompok lain itu bisa kalian pecahkan atau enggak, atau bahkan kuisnya itu bisa dikerjakan atau tidak. Kira-kira sudah paham langkah-langkahnya? Sudah. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja? AI Pak. AI ya? Canva. Canva AI. Kuis. Membuat kuis ya. Oke, selanjutnya kita merefleksi diri setelah pembelajaran hari ini. AI membantu meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, tapi tidak menggantikan kemampuan berpikir manusia. Jadi AI fungsinya hanya untuk membantu kita, bukan menggantikan kita sepenuhnya. Oleh karena itu, AI harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, yaitu untuk mendukung proses belajar, bukan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan tugas. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini ada nggak yang masih bingung, teman-teman? Tidak. Tidak ya, tentunya dapat dipahami ya. Ya. Pembelajarannya gimana? Seru atau enggak? Seru Pak. Seru ya. Oke. Terima kasih, mungkin cukup itu aja pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.